Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil amn wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'matil Qur'an wa an'amana bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna quluban taqwa. Asbahna wa asbahamdu lillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidup damai dan tentram, dan nikmat Al-Quran serta nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam selalu tercurah, kita sampaikan atau kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikut hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita telah masuk yang setia mengikuti meneladani Rasulullah SAW. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, dinaungi keberkahan, dan juga nantiasa dalam kondisi yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini kembali kita bersama ingin mentadabburi dan juga memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya masih tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau pada kesempatan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang kehidupan Nabi Ibrahim yang penuh dengan kejujuran, keteladanan yang baik, dan juga ketulusan, keikhlasan, serta sifat dan akhlak yang lainnya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah memiliki keturunan yang soleh, bahkan juga generasi yang soleh yang bisa melanjutkan risalah yang saat itu beliau emban, di mana ini merupakan kebaikan yang beliau lakukan dan beliau juga tanamkan serta beliau wariskan kepada anak, cucu, dan juga generasi yang akan datang. Sehingga wajarlah kalau Nabi Ibrahim dianggap sebagai Abul Anbiya, bahkan juga dianggap sebagai letak pertama akan ajaran Islam, walaupun beliau memang melanjutkan dari ajaran Nabi sebelumnya, tapi beliau yang dijadikan cikal bakal dari tumbuh dan berkembangnya ajaran Islam yang sepenuhnya adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang dipilih oleh Allah ada 3 nabi ya. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Sesungguhnya
sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam wajar dipilih karena beliaulah manusia pertama. Kalau Nabi Nuh dipilih karena beliaulah Rasul pertama. Sementara Nabi Ibrahim dipilih karena dari beliau, ya, setelah itu ya, banyak ya, menelurkan atau juga ada kelanjutan yang dilakukan oleh anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau, sehingga beliau disebut dengan Abul Anbiya. Nah, pada ayat yang akan kita bahas, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang tidak suka, bahkan sampai membenci, bukan sekedar tidak mengikuti, tapi membenci milah, agama, kepercayaan, keyakinan, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Allah telah memilihnya, Allah telah mengangkatnya, padahal Allah juga telah memuliakan dia, memuliakan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga orang yang membenci, orang yang mengingkari, orang yang tidak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim, hakikatnya dia telah membodohi dirinya sendiri. Hakikatnya dia telah menghinakan dirinya sendiri. Karena itu dia akan mendapatkan kehinaan. Bukan karena Allah yang menghinakan, tapi karena diri sendiri yang menghinakan, ya, dan dia tidak menjadi orang yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 130 di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan tidak ada yang membenci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya di dunia, dan juga sesungguhnya dia di akhirat benar-benar orang-orang yang soleh. Ini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di dunianya Allah telah mengangkatnya, telah memilihnya, dan di akhirat juga beliau ditetapkan sebagai bagian dari orang-orang yang soleh. Nah, dari ayat ini jelas ya, di kalimat pertama Allah menyebutkan wa may yarghabu, orang yang membenci an millati Ibrahim, akan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tentunya ayat ini tidak ujuk-ujuk ya, kecuali Allah jelaskan terkait dengan karakter Nabi Ibrahim dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita ya, flashback pada ayat-ayat sebelumnya jelas ya, di mana Nabi Ibrahim adalah sosok yang sigap, yang cepat ya, responnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada pilih-pilih ya, dari apa yang Allah tetapkan, Allah perintahkan, kecuali beliau langsung laksanakan, walaupun apa yang Allah perintahkan agak berat ya, atau termasuk yang ya, kalau dalam logikanya tidak masuk akal ya kan? Karena ujiannya adalah harus ya, melakukan sesuatu yang ya, bagi orang mungkin ya, konyol gitu kan, yaitu menyembelih anaknya sendiri untuk melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Ibrahim dan anaknya untuk ya, menjadi pelayan akan Ka'bah Al-Mukarramah. Allah pilih beliau dan anaknya sekaligus Nabi Ismail alaihissalam. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana
keinginan Nabi Ibrahim untuk memiliki keturunan agar menjadi orang yang senantiasa mendirikan sholat, meminta kepada Allah, Allahumma ja'alna muqimah sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami dan orang-orang generasi aku senantiasa mendirikan ibadah sholat. Dan juga setelah itu, ya, Nabi Ibrahim meminta agar kelak generasi yang akan datang, Allah pilihkan di antara mereka seorang nabi yang membawa 3 misi. Pertama, kecerdasan sosial atau kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Yang kelak akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan akan dakwah atau doanya Nabi Ibrahim. Nah, kesemua itu mencerminkan akan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dipaparkan begitu, masih ada yang tidak mau menerima, masih ada yang membenci, masih ada yang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi kalau dikatakan kebangetan ya, ya tentunya bukan akhirnya yang salah Nabi Ibrahim, yang salah ya dirinya sendiri. Kenapa tidak mau mengikuti? Makanya di ayat ini sebagai kelanjutan dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah diawali dengan orang yang tidak suka, orang yang membenci. Wa may yarghabu an. Memang ini kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalimat ini ada bisa 2 makna ya. Pertama membenci, yang kedua bisa jadi suka. Tergantung setelah kalimat itu apa ya, tambahannya ya. Kan ada yarghabu fi, ada yarghabu an. Kalau yarghabu fi artinya mencintai, menyukai ya, jadi kalimatnya yarghabu fi ya, kalau tambahnya fi berarti menyukai dan mencintai. Tapi kalau yarghabu an artinya kebalikan dari mencintai, yaitu membenci. Jadi sangat kontras itu kan ya, terbalik dari kalimat kalau memang lanjutan dari kalimat sebelumnya berbeda ya, ada fi, ada an. Kalau dalam hadis Nabi juga ada ya, Nabi SAW juga menyebutkan orang yang tidak suka ya, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, barang siapa yang membenci akan sunnahku, maka bukan golongan aku ya, bukan bagian dari umatku, kata Nabi SAW. Jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada siapa saja yang sudah mengetahui akan karakter keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah telah menjelaskan, Allah telah ya, memperlihatkan akan kedudukan Nabi Ibrahim, tapi masih membenci, masih tidak menyukai, maka hakikatnya dia adalah sosok yang sedang menghinakan dirinya sendiri, membodohi dirinya sendiri. Nah, kalau dikatakan juga ya pada ayat lain ya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah sosok yang mengajarkan agama Yahudi dan agama Nasrani, tapi beliau adalah hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Maka Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Jadi kalau ada yang mengklaim, oh Ibrahim itu bapak kami, dia yang mengajarkan agama Yahudi. Oh Ibrahim itu agama bapak kami, dia yang mengajarkan nabi ajaran Nasrani. Enggak itu. Allah membantah langsung. Maka tidaklah Ibrahim, Nabi Ibrahim Yahudian, seorang Yahudi, wala Nasraniyan, dan juga seorang yang beragama Nasrani. Walakin, namun kana hanifah, beliau adalah orang yang hanif, orang yang murni tulus kepada Allah, hanifah muslimah, dan dia seorang yang tunduk dan patuh, seorang muslim,
Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah orang musyrik, bukan bagian dari orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jelas bahwa Nabi Ibrahim adalah yang mengajarkan ajaran yang benar, ajaran Islam, ajaran yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga oleh para nabi dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya sebelumnya Nabi Ishak, ya Ishak, Yakub, Yusuf, dan nabi-nabi yang diutus. Sementara yang mengklaim adalah dia bapak kami, ya, lalu mengajarkan Yahudi, dialah bapak kami, mengajarkan Nasrani, itu semua adalah kebohongan, kedustaan, tidak benar. Bahkan pada ayat lain juga di surat Al-An'am ayat 161 Allah juga berfirman, "Qul innani hadani ila siratin mustaqim." Katakanlah, innani hadani. Ini perintah kepada Nabi Ibrahim, ya. Innani hadani ila siratin mustaqim. Ya. Kepada Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku hadani Rabbi. Allah Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku. Ila siratin mustaqim. Ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah. Agama yang tegak, ya. Agama yang lurus. Agama siapa? Millata Ibrahim Hanifah. Agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang tulus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Kan jelas juga di sini, kan? Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwa dirinya adalah pengikut Nabi Ibrahim. Dia yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan atau menciptakan agama baru, tidak, tapi mengikuti ajaran milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menguatkan, ya, bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang hanif dan bukan orang musyrik, ya. Allah berfirman pada surat An-Nahl 123, "Tsumma auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Sini perintah Allah langsung, ya, tegas perintah Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ya, Allah mengatakan, "Tsumma auhayna," kemudian kami wahyukan, ilaika, kamu wahai Muhammad, anit tabi', untuk mengikuti millata Ibrahim, ajaran agama Nabi Ibrahim, hanifah, yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini dijelaskan demikian agar kita juga memahami bahwa kita ini sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW yang akan juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Tidak ada terputus, ya. Karena memang, ya, seluruh Nabi mengajarkan hal demikian. Hanya saja ada yang mengklaim. Ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu tegaskan di sini pada ayat ini dengan mengatakan, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim." Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang membenci, barang siapa yang tidak mau mengikuti, barang siapa yang mengingkari ajaran Nabi Ibrahim, berarti dia telah safiha nafsah, telah memperbodoh dirinya sendiri, telah menghinakan dirinya sendiri. Padahal sudah tegas, sudah jelas, ya, akan hidayah Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim, hidayah Allah juga yang telah diikuti oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim sungguh sosok yang paripurna, ya, yang lengkap. Bagaimana beliau, ya, seperti halnya Nabi kita Rasulullah, memiliki jiwa, ya, teladan yang paripurna dari berbagai sosok. Beliau juga seorang bapak, beliau juga seorang suami, beliau juga seorang anggota masyarakat, beliau juga seorang anak yang patuh dan tunduk pada orang tuanya selama itu tidak, ya, menyimpang dari ajaran Allah. Ya. Beliau juga sosok yang
memang ya memperhatikan akan generasi yang akan datang, generasi yang akan melanjutkan risalah beliau. Itu kompleks, sehingga ya, sangatlah ya, bodoh, sangatlah hina, sangatlah dungu ketika ada orang yang tidak mau mengikuti, bahkan dia mengingkari dan membenci. Apa sih yang dimaksud dengan wa may yarghabu an? Barang siapa yang membenci, barang siapa yang tidak menyukai. Nah, ini ada beberapa makna ya dari kalimat ini wa may yarghabu an ya. Ya tentunya tadi sudah saya jelaskan, ketika ya tambahannya dari kalimat yarghabu itu an berarti tidak suka, berarti membenci. Ya sementara kalau ada kalimat setelah itu fi ya, wa may yarghabu fi, itu maknanya adalah menyukai. Jangan salah nanti ya. Jangan salah memahami kalimatnya. Kalau memang lanjutnya fi, itu berarti menyukai, mencintai. Kalau kalimatnya an, itu berarti membenci. Nah di sini Allah katakan wa may yarghabu, siapa saja yarghabu an, yang membenci millata an millati Ibrahim, akan ajaran Nabi Ibrahim. Millah artinya agama, millah artinya kepercayaan, millah artinya ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, apa bentuknya ketika orang dikatakan membenci? Yang paling utama memang mengingkari ajaran yang sudah disampaikan, ya, bahkan dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti yang nyata, tapi dia tetap ingkari. Berarti yarghabu an, berarti dia membenci ajaran Nabi Ibrahim. Lalu mungkin mengatakan, saya nggak membenci kok, ya. Cuma saya nggak mau mengikuti, saya nggak mau beriman, sama saja. Apa alasannya kok dia tidak mau mengikuti, dia tidak mau yang beriman, malah mengingkari? Sehingga ketika dia tidak mau mengikuti, maka dia termasuk yang disebut dengan yarghabu an, ya, membenci. Ini yang pertama, bahwa memang orang yang membenci itu adalah orang yang hakikatnya dalam kehidupannya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, atau juga dia orang yang mengingkari akan ajaran yang diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh para anbiya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ya tentunya turunannya nanti ajaran Nabi Muhammad, ya. Yang tidak mau mengikuti berarti yarghabu an, berarti dia membenci, walaupun tidak terang-terangan dia mengatakan saya membenci, karena kalau dia mengatakan demikian pasti akan dibenci oleh yang lain. Tapi dengan tidak mengikuti berarti dia juga orang yang ya membenci. Makanya Nabi kita Rasulullah SAW juga mengatakan demikian. Ya, misalkan contohnya ya dalam masalah ya, pernikahan ya, beliau mengatakan ya an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati ya falaisa minni. Jadi artinya di sini kan nikah itu adalah sunnahku, hendaknya kalian ikuti sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yang tidak mau mengikuti, maka bukan bagian dari umatku, bukan golongan aku. Artinya memang yang tidak mau mengikuti berarti dia membenci akan hal tersebut. Ya, seperti kita mungkin kan, ya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu lalu kita sampaikan dengan baik, dengan jelas, tapi dia tidak mengikuti, berarti ada dalam dirinya sesuatu. Padahal sudah kita sampaikan kebenaran, ya. Walaupun dia tidak mengatakan terang-terangan, tapi ada ganjalan dalam hatinya yang akhirnya dia tidak mau mengikuti sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Karena kita kan antara dua, ya. Kalau dalam ayat dikatakan, ya, faman ittaba'a hudaya, ya, barang siapa
yang mengikuti hidayahku, ya, faqad hada, maka dia telah mendapatkan hidayah. Berarti dia juga mendapatkan keuntungan. Tapi waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari aku, maka akan merasakan kehidupan yang sia-sia, atau hidup yang hampa, hidup yang tidak berada pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nih? Kemana kita mau milih? Apakah kita mau rogibafi atau mau rogibaan? Dalam artian kita mengikuti berarti kita mencintai, dalam arti tidak mau mengikuti berarti kita sedang membenci ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan juga yang mengikutinya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang pertama berarti mengingkari, yang kedua tidak mau mengikuti. Ya kadang-kala gini ya, kalau mau mengikuti itu dia mungkin beriman, dia mungkin tidak mengingkari ajaran Nabi Ibrahim, tapi tidak mau mengikuti, nggak mau ngapain ngikutin ajaran dia, kan? Terus merasa ada ajaran lain yang lebih baik, kan? Kayak apa? Sebenarnya satu paket itu, kan? Satu paket. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kan? Hakikatnya kalau kita membenci ajaran Nabi Muhammad berarti membenci juga atasnya. Ya seperti kalau ada orang membenci seseorang, anak kecil, berarti dia juga membenci orang tuanya, kan itu. Nah kita juga demikian ini. Kalau ada orang yang membenci, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti dia juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Karena tidak ada yang menyimpang, kan, dari ajaran Nabi Ibrahim. Justru mutlak ajaran Nabi Ibrahim itu diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang tidak diikuti? Diikuti semua oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad. Karena memang Rasulullah seperti hanya cetakan dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dari kalimat wa may yarghabu an, apa maknanya? Maknanya adalah orang yang betul-betul dia menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama mengingkari, yang kedua tidak mau mengikuti, yang ketiga menyimpang, menyalahi aturan, menyalahi apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Disuruh begini malah melakukan itu, kan? Disuruh Islam tapi malah mendirikan atau mengikuti, bahkan menyebarkan ajaran yang lain, Yahudi kah, Nasrani kah, atau agama-agama lain, gitu kan? Nah ini kan berarti nggak benar, berarti dia menyimpang, Padahal Allah tegas mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi dan Nasrani, maka Ibrahim Yahudi wa Nasrani. Dalilnya mana kalau misalkan Nabi Ibrahim itu Yahudi? Dalilnya mana kalau Nabi Ibrahim itu Nasrani? Gak ada. Siapa yang mau kita ikuti, kan? Ya tentunya Allah. Kalau kita ikuti, kan? Kalau mengikuti Allah berarti meninggalkan anggapan bahwa Nabi Ibrahim adalah kepalanya agama Yahudi. Meninggalkan anggapan bahwa Nabi Ibrahim adalah kepalanya agama Nasrani, bukan. Lakin Hanifah Muslimah. Hakikatnya Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang murni dalam keislaman, dalam agama yang benar sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan atau diceritakan oleh Allah untuk disampaikan lagi kepada umatnya, dan akhirnya dilanjutkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan menyimpang berarti dia membenci, Gak mungkin orang ketika suka lalu menyimpang dari yang disukai. Kalau menurut saya nggak membenci kok. Loh kenapa kalian menyimpang, Saya suka kok. Loh kenapa kalian tidak ajarkan, kita lakukan, Jadi klaim yang salah, gitu kan, klaim yang tidak benar, itu kan, kalau merasa dirinya tidak membenci, merasa dirinya menyukai ajaran, lalu menyimpang dari ajarannya, Karena
hakikatnya kalau kita suka, ya, kalau kita tidak membenci, berarti mengikuti, ya. Pertama mengimani tentunya, tidak mengingkari. Yang kedua mengikuti. Yang ketiga tidak menyimpang, ya kan? Menjauhi dari penyimpangan. Itu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir dari kalimat wa may yarghabu an millati Ibrahim, yarghabu itu ya selain daripada tiga hal tadi, yang keempat adalah ya suka yang melecehkan, ya. Suka ya menyebarkan ya hal-hal yang tidak benar, ya, tentang ajaran Nabi Ibrahim, ya. Atau juga kalau yang sekarang banyak orang yang melecehkan ajaran Nabi kita Rasulullah SAW. Ini berarti juga termasuk yang membenci, ya. Jadi menyebarkan isu, bahkan juga ya kalau sekarang mungkin ibaratnya ketika satu paket itu kan seperti yang saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu ya nanti keturunannya Nabi Muhammad, ya, berarti ketika menghina Nabi Muhammad berarti menghina juga ajaran atau juga bapaknya, kakeknya Nabi Muhammad, itu Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim sebagai buyutnya, sebagai orang pertama nanti ya disebutkan ya Abul Anbiya, gitu kan. Artinya kalau membenci Nabi Muhammad, membenci ajaran Nabi Muhammad, berarti dia membenci Nabi Ibrahim. Jadi orang begitu ya, kayaknya mudah banget gitu kan, mudah banget dalam ya melontarkan ungkapan kata-kata, bahkan membuat gambar-gambar, wah begini, malah begini, begitu. Istilahnya kesel gitu kan, gerang gitu kan, ya tidak takut gitu kan, ya mungkin kan tidak ketahuan ya, apakah memang sekarang kalau tidak tahu terus begitu saja gampang ya menuduh, ya kan enggak juga. Ilmu sekarang mudah sekali ya, tinggal dicari dengan sesing aja kan, dengan dicari ya, dengan yang menulis kalimat sesuatu pasti akan keluar itu. Artinya yarghabu di sini artinya dia senantiasa melontarkan kebencian, ya. Ya, bahkan juga menyampaikan ya sesuatu yang bertolak belakang dengan karakter yang ya ada dalam diri seseorang yang dimurkakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin juga sebagai tambahan ya bahwa di antara makna dari wa may yarghabu adalah ya bahwa setiap orang yang membenci atau yang tidak suka biasanya dia selalu ya tidak mau taat, ya tidak mau patuh terhadap yang dibencinya. Tapi ketidaktaatan itu bagian daripada ya kebencian, kan? Nah, teman sekalian hati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dibenci? Kalimat setelahnya akan disebutkan millati Ibrahim. Apa sih millah, gitu kan? Ya, millah itu bisa diartikan dengan agama, ya, bisa diartikan dengan kepercayaan, bisa diartikan dengan ya, petunjuk jalan, ya. Dan juga millah bisa diartikan dengan ya kebiasaan ya seseorang, ya. Kalau di sini kebiasaan agama dan kebiasaan Ibrahim alaihissalam. Dan Allah ya bahwa ini adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, wa may yarghabu an millati Ibrahim, bahwa orang yang membenci ajaran agama, ya, terus juga kebiasaan yang baik Nabi Ibrahim, ya, yang diantara dari membenci itu adalah tadi, ya, pertama mengingkari, yang kedua tidak mau mengikuti, yang ketiga ya tidak mau meladani, kan, akan melontarkan kebencian, ya, tidak mau mengikuti, ya, itu adalah bentuk dari membenci. Dan apa yang dibenci, siapa yang dibenci, yaitu ajaran, ya, Nabi Ibrahim. Dan Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim dalam bentuk ya, universal, itu kan, bukan hanya di dunia dipilih, tapi di akhirat juga beliau dipilih.
wala qadis tofainahu ya fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Tentunya statement sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan gitu kan, orang yang membenci, orang yang tidak menyukai, orang yang senantiasa melontarkan ya, sesuatu yang tidak benar, itu artinya orang yang membenci, maka dia memiliki kedudukan yang tidak baik ya. Maka Allah tegaskan dengan illa man safiha nafsah, melainkan orang ini ya, orang yang tadi dikatakan membenci, mengingkari, tidak mau mengikuti ya, dan juga menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, bahkan juga melontarkan kebencian ya, mengungkapkan kebencian ya. Nah itu artinya orang yang sedang menghinakan dirinya, safiha nafsah. Tidak ada kata yang buruk yang Allah lontarkan dalam Al-Quran ya, kecuali ada kalimat safih ya. Safiha ya, safiha itu hanya bodoh. Ada jahil ya, ada bodoh yang diartikan dengan atau dalam bahasa disebut dengan jahil, ada juga safiha. Nah kalau safiha itu bisa dua ya, safiha itu berarti dia bodoh secara akal ya, atau juga bodoh secara iman ya. Artinya akalnya tidak difungsikan sehingga menjadi bodoh ya, tidak mau ditingkatkan ya untuk memiliki pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan itu dia memiliki ilmu ya. Dan juga secara iman ya, secara akidah juga dia bodoh, maka kuadrat gitu kan, kebodohannya 2 kali lipat ya. Kenapa? Karena orang ada juga ya, orang yang mungkin kita lihat bodoh tapi imannya bagus, ada seperti itu. Dia nggak punya ilmu, nggak banyak ilmunya, tapi Masya Allah ya, keimanannya, ketakwaannya tidak diragukan akan hal tersebut. Ini berarti ya cerdas akan imannya, cerdas spiritualnya, walaupun mungkin secara keilmuan tidak memiliki seperti mungkin kebanyakan orang ya, cerdas dalam ilmu. Tapi ada juga yang cerdas secara akal tapi secara iman nggak cerdas ya, nggak bagus. Ini rugi kan, banyak ya, kayak kalau kita perhatikan ya di alam ini atau di dunia ini sekarang ini banyak orang yang pinter tapi tidak beriman kan, cerdas akalnya tapi tidak cerdas spiritualnya, sehingga ilmu yang dimiliki bukan untuk memakmurkan alam semesta tapi malah menghancurkan alam. Dengan pengetahuannya bukan untuk mencerdaskan umat tapi malah membodohi umat ya, karena tidak dibarengi dengan ya, dengan keimanan kan, tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual itu kan ya. Itu jadi memang tegas gitu kan. Jadi mansafiha nafsa artinya orang yang memang bodoh dari sisi keilmuannya, bodoh dari sisi keimanannya. Kan jelas itu kan, kalau kita kembalikan tadi kepada ajaran atau juga sosok Nabi Ibrahim, jelas sudah, buktinya jelas ya, Allah SWT tegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu sosok teladan ya. Masih juga nggak mau, masih juga membenci. Nah, safiha nafsah, bodoh ya, dungu ya, hina dirinya ya, karena pengetahuan yang Allah sampaikan tidak masuk pada dirinya atau tidak mau dimasukkan, sementara juga hati yang Allah juga harusnya diisi dengan keimanan juga tidak mau dimasukkan. Makanya setelah itu Allah tegaskan lagi tentang posisi Nabi Ibrahim ya, wala qadis tofainahu fid dunya. Masya Allah, ini untuk bisa ya menyebutkan bahwa Nabi itu sangat cocok gitu kan sebagai teladan, Allah tegaskan dengan ya 2 kali kalimat yang ya kuat gitu kan. Itu disebutkan lewat walaqad, lakon itu adalah lam taukid, qad itu juga huruf taukid, bagian daripada kalimat yang menegaskan ya kekuatan akan kata setelahnya.
Walaqad sungguh-sungguh ya, istofainahu kami telah pilih. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Istofainahu kami telah pilih dia. Kami angkat dia, kami muliakan dia. Ibrahim apa sih kedudukannya di dunia? Beliau disebut sebagai Khalilullah ya, sebagai kekasih Allah kan. Beliau juga sebagai Abul Anbiya. Beliau juga sebagai seorang Rasul ya, ulul azmi. Rasul yang dipilih 5 Rasul dan 25 yang memiliki kedudukan ya istilahnya mulia lah gitu. Lebih mulia daripada yang lain ya, utusan-utusan lain. Walaupun semuanya mulia. Tapi Allah pilih karena tingkat kesabarannya, tingkat ya kesalehannya, tingkat ketundukannya. Walaupun ya semuanya kita tahu lah ya, tunduk, patuh, soleh dan lainnya. Tapi ini lebih ketara itu kan untuk dijadikan teladan. Ada 5 nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi kan. Ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulul azmi. Jadi Nabi Ibrahim ya, gak diragukan itu kan, gak diragukan akan ya pribadi beliau, jati diri beliau, kemuliaan beliau ya. Ya istilahnya gini ya, kita pun sebenarnya apa ya, kita kedudukannya apa gitu kan kalau tidak memuliakan ya. Tahu juga kalau kita pun memuliakan Nabi Ibrahim gak ada apa-apanya sebenarnya gitu. Karena kenapa? Karena Allah yang sudah memilih dia gitu. Yang memuliakan dia Allah gitu kan, ya kan, bukan siapa-siapa gitu kan. Seperti kita juga bersolawat kepada Nabi, solawat itu nggak ada apa-apanya bagi Rasul. Toh yang solawat kepada Rasul Allah, yang solawat kepada Rasul para malaikat, kita apanya gitu. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, apakah memang Nabi butuh solawat kita? Enggak. Bagaimana juga Allah telah memilih Nabi Ibrahim. Ketika kita memang mengikuti Nabi Ibrahim, nggak ada apa-apanya Nabi Ibrahim itu kan. Maksudnya nggak ada apa-apanya dia itu perangkat gitu, oleh karena kita memuliakan dia sudah mulia karena Allah yang mengangkat dia. Kan ibaratnya kalau ada misalkan seorang anak gitu kan ya, terus bapaknya mulia, bapaknya punya kedudukan gitu kan, bapaknya sangat dihormati ya. Nah ketika ada orang lain ya menghormati anaknya itu ya sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu kan penghormatan dia ya. Karena penghormatan kedudukan dia dilihat dari bapaknya sudah jelas gitu kan gitu. Walaupun orang ketika menghormati si orang ini dia akhirnya mendapatkan imbasnya gitu kan ya. Sekarang kan kita pengen imbasnya itu. Ketika kita ingin mulia, maka muliakanlah yang telah dimulakan oleh Allah gitu kan. Karena Nabi Ibrahim sendiri tidak butuh akan ya amal kita dalam memuliakan itu. Tapi ketika kita lakukan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi Ibrahim itu. Karena Nabi Ibrahim butuh akan ya amal pemuliaan kita kepada beliau. Allah yang telah memuliakan kita. Walaqad istofainahu. Sungguh kami telah pilih dia, berikan kedudukan Nabi Ibrahim itu di dunia sebagai nabi, sebagai utusan Allah yang memang dipilih dari 5 nabi yang ada itu kan ya, dari 25 yang ada itu kan, dan lain-lain itu ya. Ini ada ketetapan Allah yang ingin menyampaikan kepada orang-orang yang tidak suka membenci Nabi Ibrahim kan. Dan bukan hanya di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan yang mulia, tapi juga di akhirat. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sungguh beliau juga Nabi Ibrahim alaihissalam di akhirat terus disebutkan dengan lam taukid lagi ya, lamina. Ya, sungguh dia adalah bagian atau termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Jadi istilahnya ya kita ini sangat membutuhkan akan
Nabi Ibrahim, gitu kan? Bukan Nabi Ibrahim butuh kita. Kita ini yang butuh. Sebagaimana kita juga membutuhkan sholawat kepada Nabi, sehingga kita perbanyak sholawat kita. Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kita sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad, ya, sehingga akhirnya sholawat kita akan kembali kepada kita akan terangkat, kita akan mendapatkan derajat, kita akan mulia, dan kita akan mendapatkan syafaat insya Allah. Jadi demikian itu kan. Nah, kata-kata soleh itu kan artinya juga bukan sekedar, kalau kita kan sering berdoa ya Allah, jadikanlah untuk kami keturunan yang soleh, anak-anak yang soleh, gitu kan. Ya, ada juga doa ya ketika ada orang yang punya anak, gitu kan, mudah-mudahan jadi anak soleh, gitu kan, baru lahir ya, mudah-mudahan kelak anak yang lahir ini menjadi orang yang soleh, begitu kan ya. Apa sih soleh itu? Soleh itu artinya memang kalau kita perhatikan dari yang diungkapkan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim, ya begitu ya. Soleh itu artinya orang yang betul-betul melaksanakan atau sigap dalam melaksanakan perintah Allah ya. Itulah kesolehan Nabi Ibrahim. Setiap ujian beliau berhasil ya, lewati dengan baik. Tidak ada yang terlewatkan ya. Beliau habis semua laksanakan dengan baik. Itulah soleh Nabi Ibrahim. Beliau juga sosok yang teguh dalam pendiriannya terkait dengan akidah keimanan, walaupun harus melawan bapaknya, gak pernah goyah, gitu kan. Itulah kesolehan Nabi Ibrahim. Beliau juga sosok yang memang ya perhatian terhadap anaknya, kepada istrinya kan. Nabi Ibrahim betul-betul mendidik anaknya. Kalau besok ya pekan depan kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya, gitu kan. Ini kesolehan beliau. Bahkan juga bagaimana beliau memilihkan pasangan untuk Nabi Ismail yang solehah, yang baik, kan? Sehingga nanti melahirkan keturunan yang baik. Itulah ajaran dan kesolehan Nabi Ibrahim. Dan banyak sekali akan kesolehan beliau. Bagaimana tentang sedekahnya, ya? Bagaimana tentang kejujurannya, bagaimana tentang perjuangan dan gigihnya dalam menegakkan kebenaran. Semuanya itu dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat wa innahu laminas sholihin. Sungguh beliau termasuk orang-orang yang soleh, orang yang benar, orang yang baik, orang yang ya, kompleks dalam mengamalkan, menerapkan dan melaksanakan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa pada ayat ini ya, sebagai kelanjutan dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya juga tapi di akhirat sebagai orang yang memiliki kemuliaan ya, dan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya juga ketika sudah dilihat tentang bagaimana keteladanan, maka bagi kita adalah jangan sampai ya membenci, jangan sampai tidak mau mengikuti, tidak beriman. Ya tentunya satu paket dengan ajaran Rasul kita Muhammad SAW. Berarti kalau kita ikut ajaran Nabi Muhammad, berarti kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kalau kita cinta kepada ajaran Nabi Muhammad, berarti kita mencintai ajaran Nabi Ibrahim. Kalau kita suka ya pada ajaran Nabi Muhammad, berarti kita juga mensukai ajaran Nabi Ibrahim. Karenanya tidak salah kalau kita diperintah untuk selalu membaca sholawat, bukan hanya sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi sholawat juga kepada Nabi Ibrahim. Ya, dalam setiap sholat kita kan, kita baca itu kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kan sholawatnya harus kita ucapkan di penghujung sholat kita. Kalau tidak, maka tidak sah. Nah, ini artinya juga ya kita diperintah untuk menjaga selalu dan selalu juga mengikuti. Tapi jangan akhirnya membedakan ya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim.
karena keduanya adalah satu paket. Baik, itu yang mungkin dapat saya jelaskan ya. Baik, di sini ada yang bertanya ya. Bertanya Ustadz, poin-poin kesolehan apa yang dapat kita kerjakan agar bebas dari hisab, siksaan yang berat? Ya Allah. Baik sekali ya, menarik ya. Kesolehan apa yang dapat kita kerjakan agar bebas dari hisab, ya, siksaan yang berat? Ya tentunya hisab itu adalah sesuatu yang pasti akan kita lewati. Ya. Semua pasti akan mendapatkan atau melewati hisab. Ya. Dan tahapan kita kan sekarang adalah tahapan kedua. Ya. Pertama mati, kedua hidup, terus nanti mati kedua yang di alam barzakh, ya. Alam penantian, selanjutnya nanti ada dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Nah, tahapan kedua itulah nanti kita akan melewati jalur-jalur yang akan menjadi penentu kita. Ya, pertama di mahsyar dikumpulkan, ya, lalu ditimbang mizan itu kan, dan setelah itu baru ditetapkan ya, apakah dia termasuk yang mendapatkan surga atau na'udzubillah mendapatkan siksa. Nah, bagaimana ya, pertanyakan apa yang dapat kita kerjakan sehingga terbebas dari hisab. Ya, kalau terbebas dari hisab tentunya tidak ada ya, tidak terbebas dari hisab kecuali yang memang Allah tetapkan seperti yang disampaikan oleh Rasul 10 sahabat yang ya, masuk surga tanpa hisab ya. Sementara kita tentunya akan tanpa hisab. Tapi bagaimana kita berharap ringan hisabnya? Ringan hisabnya itu kan, kalau dalam hadis dikatakan barang siapa yang banyak dihisab, berarti kemungkinan juga akan besar ya peluangnya mendapatkan ya balasan, gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah ya, di sini bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dari segala ya kedengkian, kebencian, yang iri, ya, hasad, gitu kan. Karena inilah yang akan menyebabkan nanti kita ya, mendapatkan kerusakan gitu, atau mendapatkan ganjalan, gitu kan. Memang sulit, tapi harus kita segera kalau ingin kita ya terbebas atau juga ringan dari hisab, ya, terbebas dari siksa yang berat. Nah, karenanya kan seorang sahabat ya pernah diceritakan oleh Rasul akan datang orang yang penghuni surga ya, seorang penghuni surga. Ketika ditelusuri rupanya dialah orang yang selalu menjaga hati dan jiwanya dari segala kedengkian, kebencian. Beliau katakan kalau setiap akan tidur dia selalu mohon ampun kepada Allah, lalu berusaha untuk memaafkan siapa saja yang mungkin pernah menyakiti dia, dan juga mohon ampun kepada Allah ya, agar ya orang yang menyakiti diampuni, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ikhlaskan segala amal. Tuluskan untuk Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, baik ya sebelum, di saat maupun setelah. Ikhlas tulus. Ya, seringkali kita mudah untuk melewati keikhlasan di saat mau beramal atau saat beramal. Tapi kadang-kala yang agak berat itu yang setan juga tidak akan pernah berhenti ya, membuat kita tidak ikhlas, menjaga keikhlasan setelah beramal. Mungkin sehari, seminggu, sebulan kita bisa lewati kan, tapi saat ya waktu yang lama itu kan terjadi sesuatu yang mungkin ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita kan. Kita ungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan ya. Apalagi mungkin bangun masjid kan, dia ikut termasuk bangun masjid, nah, itu kan karena saya juga itu kan, saya kan mau pernah membantu begini, nah itu bisa diikut-ungkit kan. Atau ketika dia punya murid ya, muridnya dulu ya mungkin tanda kutip nakal itu kan, bandel, akhirnya karena perjuangan gigih dia mendidik anak itu
maka dia mengatakan, itu kan tanda saya, dulu kan bandel banget dia, kalau nggak saya dia kan begini, nggak pernah begini, nggak begitu kan. Nah, itu sesuatu yang memang sengaja diungkit-ungkit oleh setan, lalu akhirnya manusia yang melakukannya juga mungkin kayak seorang guru kan mungkin kan, ada guru SD atau mungkin guru sebelum TK itu kan, wah dulu kan dibandel banget ini, culun dulu kan, dulu nangis-nangis kalau sekolah, wah maunya. Ketika besar dia melihat sudah berhasil, baru akhirnya dia mengatakan itu kan ya dulu saya gini kan, saya itu kan. Nah ini sesuatu yang keikhlas itu penting sekali, keikhlasan agar kita juga termasuk yang nanti mendapatkan keringanan ya, karena kita ikhlas dalam beraktivitas dalam beramal. Nah yang ketiga bahwa untuk bisa meringankan hisab dan juga terlibat di neraka adalah ya kita tidak mensyirikkan Allah. Syirik ya, tentunya syirik yang kecil, ya, syirik yang besar kita harus hindari. Ya, kalau syirik kecil kan iri kan, dengki yang tadi sudah saya sampaikan harus kita hindari, dan syirik besar tentunya ya juga kita hindari. Nah, setelah itu juga ya, senantiasalah saling tolong menolong, ya, memberikan siapa yang bisa kita tolong ya, siapa yang membutuhkan. Karena dengan itulah dia akan berdoa, dia akan memohon kepada Allah, paling tidak berterima kasih. Lalu juga biasanya kan jarang orang kalau diberi sesuatu mengatakan sesuatu yang tidak kita suka. Selalu alhamdulillah paling tidak kan, alhamdulillah terima kasih kan. Lalu doakan semoga ya ibu, semoga bapak diringankan, dilancarkan, semoga Allah meridhoi, semoga Allah menerima, banyak sekali kan. Ya. Dan kita tidak tahu ya bahwa di antara doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tidak yang bisa saya jawab dari pertanyaan pertama. Ada mungkin yang ditanyakan lagi? Silakan. Atau ya, bisa langsung atau melalui chatting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan sekalian, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai sini ya. 7 dan tentunya besok bisa hadir kembali, ada kegiatan yang sama tapi dengan tema tentang kaidah-kaidah Quran. Ya, masih sebentar ada Quran tapi dalam bentuk memahami satu kata atau kalimat yang diambil dari ayat Allah untuk jadi kaidah kehidupan jiwa ya, dan kehidupan kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan sekalian. Bermanfaat, mudah-mudahan ayat yang kita bahas tadi mampu kita amalkan, yaitu menghindari diri dari kebencian, membenci. Ya, kebencian itu sebenarnya semuanya bisa menghapus ya, siapapun atau apapun kita tidak boleh benci ya. Marilah kita cintai sesuatu, selama itu baik kita cintai, boleh membenci terhadap kemungkaran. Ya, tentunya kalau terhadap orang, bencilah kemungkarannya, bukan benci orangnya. Tapi kalau dia baik, maka sukailah pribadi perbuatannya. Ya tentunya juga orang juga perlu ketika dia berbuat baik. Mudah-mudahan semua ini bisa kita temukan, kita pahami bersama, dan marilah kita akhiri semua kita dengan mohon kepada Allah dan kita termasuk orang yang setia mengikuti Nabi Muhammad dan juga bisa dianggap mengikuti ajaran Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai berakhir. Kita ya kepada Muhammad, Allah maghfir lana wa liwalidina warhamna. Allah maghfir lana wa liwalidina wa liabaina wa li ummahatina
ولأجدادنا وجداتنا أعمامنا وأمواتنا ولأحوالنا وأحوالاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف كريم. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفتنة والطاعون والفتن والنار. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.